Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Panalov, dalam uraian firman Tuhan tentang topik belajar dari tokoh Simson. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-16. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Simson ini memiliki makna teologis yang luar biasa, mengandung prinsip-prinsip pelajaran rohani bagi kita umat Kristiani. Hakim-Hakim 13 ayat 5 dikatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dengan dia akan melalui penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson adalah seorang hakim mesianis yang membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Ayat yang pertama dari Hakim-Hakim pasal 13 dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Tuhan sendiri datang menjumpai istri Manoah yang dalam keadaan mandul. Mereka sedang menantikan anak. Mereka bergumul karena belum memiliki anak. Lalu malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada istri Manoah bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Dalam ayat yang kelima disebut sebagai seorang nasir Allah. Sebagai seorang nasir Allah itu berarti seorang yang dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, identitas malaikat Tuhan di sini adalah Yahweh itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Yaitu dalam praeksistensinya ia disebut malaikat Tuhan. Atau Yesus itu sendiri yang datang berjumpa dengan Manoah dan istrinya disebut sebagai abdi Allah. Mereka bercakap-cakap di sana. Lalu anak itu dilahirkan dan diberi nama Simson. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tokoh Manoah dan Simson dari namanya kaitannya dengan nama Tuhan. Manoah artinya istirahat atau tenang. Sementara Simson berasal dari bahasa Ibrani yaitu semes yang berarti matahari atau kuat atau cahaya kekuatan Allah. Jika dihubungkan dengan malak Tuhan YHWH, Yahweh, artinya Allah pembebasku, Allah penyelamatku, Allah kekuatanku. Jadi bahwa Tuhan itu memilih Simson menjadikannya sebagai seorang nasir, bahwa hidupnya disertai kekuatan Tuhan, sehingga malaikat Tuhan berbicara kepada istri Manoah, jangan makan atau minum minuman yang memabukkan, anggur yang memabukkan, dan tidak boleh makan makanan yang haram, karena anak yang dilahirkan itu tidak boleh tercemar dengan apa yang haram atau najis. Jadi ibu dari Simson ini harus memelihara dirinya, dan bahkan ketika anaknya dilahirkan haruslah diajarkan seperti itu supaya ia menghindari minuman-minuman yang memabukkan dan makan makanan yang haram. Hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak boleh diberikan kepada Simson. Kemudian dalam perjanjian Tuhan menubuatkan hal-hal yang luar biasa. Tapi Simson ketika ia pergi ke Timna, ia melihat seorang perempuan Filistin dan menyukai perempuan itu. Lalu ia bertemu dengan seekor singa dan roh Tuhan berkuasa atasnya. Lalu ia mematikan singa itu. Kemudian setelah ia pulang, ia melihat di bangkai singa itu ada lebah yang bersarang, ada madunya, lalu diambilnya dan makan. Ia membawa lagi kepada orang tuanya dan makan. Tetapi Simson tidak menjelaskan asal madu itu dari mana. Kedua orang tua pun juga tidak bertanya dari mana madu ini dan mereka makan. Kemudian ia membuat pesta di Timna bersama teman-temannya. Itu pesta mereka. Mereka minum mabuk, minuman anggur. Mereka minum anggur yang memabukkan. Ada dua hal yang dilanggar oleh Simson di sini. Yang pertama, Tuhan memerintahkan jangan minum anggur yang memabukkan. Yang kedua, jangan makan makanan dari makanan-makanan haram atau bangkai, karena itu haram bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini Simson sudah tidak mentaati. Di awal ia sudah menunjukkan ketidaktaatan pada perintah Tuhan.
Kemudian dalam pesta itu ia membuat teka-teki sampai teman-temannya tidak bisa menjawab. Lalu istrinya merengek-rengek. Lalu Simson memberitahukan apa arti teka-teki itu. Dan istrinya memberitahukan kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya menjawab teka-teki tersebut. Dan Simson harus melakukan suatu tindakan yang luar biasa, yang cukup keras kepada orang Filistin untuk menangkap 30 orang Filistin, membunuhnya dan mengambil pakaiannya dan diberikan kepada teman-temannya itu. Ketika melihat ia mencari gara-gara di tanah Filistin, dia dikatakan bahwa ketika ia membunuh orang-orang itu, dendamnya itu masih membara. Kemudian pasal berikutnya dikatakan Simson melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia tidak mentaati atau tidak menaati perintah Tuhan. Ia berjumpa dengan seorang pelacur, tidur dengan pelacur itu. Kemudian ia selesai tidur dengan pelacur itu, ia mengambil Delila sebagai istrinya. 3 orang perempuan Filistin ditiduri oleh Simson. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita lihat di sini Simson tidak taat kepada Allah, yaitu perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada ibunya, padahal ayahnya dan ibunya berseru kepada Tuhan supaya mengirim seorang abdi Allah agar mendidik anak itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Namun dalam tindakan Simson meleset dari apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita dapat lihat di sini bagaimanapun Tuhan tetap memakai Simson. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ciri-ciri mesianis yang ada dalam diri Simson itu, yang pertama kita lihat bahwa Simson seolah-olah ia membalas dendam kepada orang-orang Filistin karena selama 40 tahun. Namun jika kita melihat dari sudut pandang mesianis bahwa ia memiliki persamaan seperti apa yang dilakukan Yesus, yaitu dosa harus dibalas atau dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Jadi Mesias yang akan datang itu membalas atau menuntaskan dosa itu. Hal ini ada dalam diri Simson, tapi Simson tidak melakukan kehendak Tuhan dan dengan cara yang murni, tapi ia melakukan dengan kesombongan dirinya, kemampuan dirinya, tanpa memelihara kekudusan Tuhan di dalam hidupnya. Di mana Simson berhadapan dengan 3 perempuan dan ia jatuh ke dalam dosa. Lalu kita lihat Mesias. Ya, yang kita perhatikan di sini yang kedua, Yesus waktu datang ke dalam dunia, ia bersama-sama dengan perempuan-perempuan. Ada perempuan-perempuan pelacur, tapi Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Yesus datang menyelamatkan mereka, perempuan-perempuan pelacur tersebut. Namun Simson melalui dirinya justru ia takluk kepada dosa. Ia kalah terhadap dosa. Pertarungan itu kita lihat bahwa ada beberapa persamaan. Ia melawan orang-orang Filistin, membunuh mereka dengan tangannya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa atau tentara. Yang ketiga ini dikatakan demikian juga Tuhan Yesus, ia datang menghancurkan dan memusnahkan dosa dengan dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita melihat ciri-ciri mesianis yang ada dalam diri Simson. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, namun Simson gagal bertindak melakukan kehendak Allah dan tidak sempurna karena ia ceroboh, jatuh ke dalam dosa. Ia merasa ia kuat dan bertindak tanpa meminta pertimbangan dari kedua orang tuanya, tanpa nasihat dari kedua orang tuanya. Ia berpikir ia kuat dan ia mencari gara-gara. Lalu Tuhan pasti di pihak Simson dan ia pasti memenangkan pertarungan itu. Sehingga kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya sangat tragis ketika ia melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang dilanggar Simson sangat jelas, jangan minum anggur yang memabukkan dan jangan makan makanan haram. Tapi ketika ia jatuh dalam dosa persinahan dengan perempuan pelacur, dengan Delila, disitulah kehancuran Simson secara total. Karena itu kita harus belajar banyak dari hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tidak menjaga kekudusan Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bertindak ceroboh dengan kemauan kita, maka kita akan alami seperti Simson. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cara Tuhan bekerja melalui Simson sangat luar biasa. Tapi Simson melangkah jauh dari kehendak Tuhan sehingga ia mengakhiri endingnya dengan cara tidak baik. Berawal dipanggil dengan cara yang luar biasa, tapi akhirnya Simson mengakhirinya dengan sebuah kesedihan atau sangat tragis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana cara Simson di sini kita melihat di akhir hidupnya dia mengungkapkan rahasia Tuhan kepada istrinya. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, maka rahasia Tuhan atau hikmat Tuhan itu diremehkan dan memberitahukan sembarangan kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang harusnya tidak boleh mengetahui hal itu, rahasia itu, ia tidak mampu menyimpan dalam hidupnya. Di saat itulah ia hancur dan matanya dicungkil dan dijadikan sebagai pelawak, menjadi tontonan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari Simson, memberikan pelajaran bagi kita ketika kita menjaga rahasia Tuhan, visi-visi Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai membuangnya atau kita menganggap remeh akan hal itu. Saat itu kita jatuh dalam dosa dan dijadikan sebagai pelawak, menjadi tontonan umum jika kita lakukan hal yang dilarang atau yang Tuhan katakan menjadi rahasia dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga bisa menonton di YouTube banyak tontonan-tontonan menjadi tontonan yang menjadi hinaan, tontonan umum. Dibeberkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang seharusnya tidak dipublikasikan, tapi itulah yang terjadi. Dan itulah juga yang dialami oleh Simson. Kita melihat dan bagaimana memelihara panggilan Tuhan dalam hidup sebagai seorang hamba Tuhan maupun sebagai jemaat Tuhan. Kita belajar dari tokoh Simson. Simson diberi kekuatan oleh Tuhan sangat luar biasa. Tetapi ia tidak sanggup menjaga kekudusan Tuhan, perintah Tuhan, rahasia Tuhan, visi Tuhan, dan membukakannya kepada orang-orang yang tidak percaya. Disitulah Tuhan meninggalkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, namun sekalipun Simson jatuh, sekalipun kita jatuh, Allah itu masih mengasihi kita. Allah tetap mengasihi Simson, Allah masih mengasihi kita juga sebagai orang berdosa. Simson masih memohon kepada Tuhan di akhir hidupnya. Dengarkanlah aku ya Tuhan. Dikatakan dengarkanlah, Tuhan mendengarkan permohonannya Simson. Sehingga dikatakan bahwa dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya, kekuatannya itu kembali dan ia merobohkan rumah itu dan banyak orang mati di akhir kisah hidup Simson. Ini kita melihat bahwa kasih Tuhan kepada orang berdosa, sekalipun ia jatuh di dalam dosa, Allah masih menunggu pertobatan kita. Tuhan masih menunggu atau Tuhan masih mendengar permohonan kita jika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan masih mengulurkan tangannya kepada kita. Tuhan masih menunggu kita yang terakhir kalinya. Itu sangat luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sungguh penuh kasih. Allah yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga. Tidak bisa kita samakan dengan ilah-ilah manapun juga. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dalam kasih-Nya ia menunggu kita untuk bertobat. Dalam kasih-Nya ia memulihkan kita. Dalam kasih-Nya ia memberikan anaknya yang tunggal, Kristus, mati di kayu salib, menebus, membayar kita dari dosa. Kita ditebus bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena Allah mengasihi kita. Karena itu mari serahkan diri kepada Kristus. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa, mari kembali bertobat kepada Kristus. Mari kita serahkan hidup kita seutuhnya kepada Kristus. Maka Kristus memulihkan hidup kita. Maka Kristus mengampuni dosa kita.
Karena tidak ada jalan lain selain di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Karena itu mari serahkan diri, bertobatlah dan percayakan hidup kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, comment, share channel Pana Love agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Tuhan memberkati kita. Amin.